Dalam perspektif Arab, Palestina, itu orang-orang Yahudi itu adalah pengungsi yang dikejar-kejar sama Hitler. Kami terima di sini sebagai tamu, karena saya mohon maaf ya, Muslim dengan Yahudi itu memiliki ikatan akidah yang berdekatan. Mereka Tuhannya sama, cara pandang terhadap Tuhannya sama. Orang Muslim juga beribadah di sinagog gak apa-apa. Orang Yahudi sering juga ibadah di masjid. Tidak terlalu beda jauh dengan Kristen ya? Iya. Iya. Jadi orang Yahudi misalkan saya mohon maaf gak mau kalau ibadahnya di gereja, tapi kalau di masjid dia mau. Mereka juga halal haramnya ada banyak kesamaan, ya banyak perbedaan, lebih tapi juga banyak kemiripannya ya. Babi-babi yang segala rupa gitu juga nggak boleh dimakan dan sebagainya. Dan bahwa Tuhan itu esa, tidak berbagi, tidak bersekutu dan sebagainya, itu mereka memiliki kesamaan. Jadi ketika orang-orang di Eropa yang Yahudi itu dibantai, kemudian banyak yang mengungsi, diantaranya adalah ke Timur Tengah. Nah, orang-orang Arab Palestina itu menerima dengan baik. Ya udah, sok kamu di sini aja sementara. Perspektif dia melihat ini bukan urusan tanah lu dijanjikan sama Tuhan gitu ya? Ya, lu tuh pengungsi di sini. Lu tamu. Ya tamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta ajal habagat, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita mendengar cuplikan video di awal tadi, di mana sharing Guru Gembul dengan Bang Denny Sumargo. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya catat dari sharing mereka berdua. Yang pertama sekali, Guru Gembul berkata begini Bapak Ibu, mohon maaf ya, Muslim dengan Yahudi itu memiliki ikatan akidah yang berdekatan. Mereka Tuhannya sama, cara pandang terhadap Tuhannya sama. Mari kita benahi ini duluan Bapak Ibu. Ketika Guru Gembul berkata, mohon maaf ya, Muslim dengan Yahudi itu memiliki ikatan akidah yang berdekatan. Kalau kita melihat antara Yahudi dan Muslim, tradisi-tradisi mereka lumayan dekat Bapak Ibu. Contohnya, kita melihat di dalam Alkitab, bagaimana orang Yahudi memperlakukan orang di luar Yahudi. Mereka, Bapak Ibu, tidak mau memberikan salam kepada orang di luar Yahudi. Bahkan mereka tidak mau makan bersama dengan orang di luar Yahudi. Yahudi itu benar-benar sangat eksklusif mereka. Ya, benar-benar sangat eksklusif. Mereka tidak mau berteman dengan orang sembarangan. Zaman Alkitab, tidak mau mereka. Makan minum bersama dengan orang di luar Yahudi mereka tidak mau. Mereka malu. Makanya mereka mengatakan orang di luar Yahudi itu adalah bangsa Goim. Apa itu bangsa Goim? Silakan Bapak Ibu cari di Google. Jangan nanti kita ini dikaitkan dengan hukum penistaan agama ya. Silakan cari di Google. Apa arti bangsa Goim yang dimaksud oleh orang Yahudi? Mereka sangat menjaga adat istiadat, tradisi, dan marwah mereka itu benar-benar mereka jaga, saudaraku. Guru Gembul mengatakan Tuhannya sama. Cara pandang terhadap Tuhannya pun sama. Ini tidak sama Guru Gembul. Tidak sama Tuhannya. Tuhan orang Yahudi dengan Tuhan orang Muslim itu tidak sama. Tuhan orang Muslim itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat di sebuah ayat Al-Quran, Nabi Muhammad berkata apa? Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Ya, saya ulangi, Nabi Muhammad berkata dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Tuhan umat Muslim namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yahudi namanya Yod-He Waw-He, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, yang bernama Yahweh. Itu beda sekali. Yang selanjutnya, cara pandang pun itu sama terhadap Tuhan, tidak sama. Bahkan orang Yahudi tidak mau mereka memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan itu orang Yahudi tidak mau. Apalagi latah terhadap nama Tuhan. Itu tidak mau orang Yahudi. Benar-benar tidak mau. Makanya orang Yahudi memanggil nama Tuhan itu dengan sebutan Adonai, Elohim, Eloah, Hashem, Adoni. Tidak ada orang Yahudi yang memanggil nama Tuhannya yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Dan tidak pernah ada satupun orang Yahudi yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada. Dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kecuali
orang Israel yang beragama Islam. Orang Yahudi yang tidak beragama Islam, mereka tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan nama Allah. Yang bernama Allah itu tidak pernah, Guru Gembul. Ya, tidak pernah. Jadi jangan disama-samakan. Jangan disama-samakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, ini enaknya teman-teman yang muslim. Mereka dengan begitu bebas membahas Alkitab, begitu bebas membahas iman lain, begitu bebas mereka mentafsirkan iman orang lain, agama orang lain, kepercayaan orang lain. Tetapi begitu orang di luar agama Islam membahas kitab mereka, membahas Tuhan mereka, membahas keyakinan mereka, membahas kepercayaan mereka, ada banyak orang teriak, apa Bapak Ibu? Penistaan agama. Apa hak kamu membahas kitab kami? Apa hak kamu membahas agama kami? Ini kurang ajar, bla 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 bla. Sering kita mendengar, melihat di media sosial, saudaraku, sangat sering sekali. Tetapi teman-teman itu dengan begitu bangga, dan seolah-olah kalau kita memperhatikan dengan teliti, saudaraku, sepertinya teman-teman muslim itu tidak bisa mereka menceritakan tentang iman, agama, kepercayaannya tanpa mereka menyinggung Alkitab, tanpa mereka menyinggung Yahudi, tanpa mereka menyinggung Kristen. Sepertinya tidak bisa. Yang paling sering mereka singgung itu adalah Alkitab. Ketika Guru Gembul berkata bahwa akidah orang Yahudi dan Muslim itu berdekatan, ini hal yang sangat lucu sekali kalau kita pikirkan. Di satu sisi mereka mengatakan berdekatan, akidah mereka berdekatan. Di sisi lain kita melihat setiap hari orang Yahudi itu dikutuk oleh saudara kita yang beragama itu, Bapak Ibu. Setiap saat dikutuk. Setiap saat. Bahkan bila ada di antara mereka yang jahat misalnya, yang kurang baik, yang kurang sopan, langsung dengan latah mereka katakan apa? Seperti Yahudi kamu, seperti Israel kamu, seperti Nasrani kamu. Ini sering kita dengar di lapangan, saudaraku. Saya sering sekali berjumpa dengan orang-orang seperti itu, dan saya dulu juga seperti itu, Bapak Ibu, sebelum saya mengenal kebenaran. Ya, itu saya ulangi, saudaraku, orang Yahudi tidak pernah latah dengan nama Tuhan. Enggak, mereka sedikit-sedikit panggil nama Tuhan, sedikit-sedikit teriak nama Tuhan, sedikit-sedikit sebut nama Tuhan. Orang Yahudi tidak. Sementara agamanya Guru Gembul, sedikit-sedikit teriak nama Tuhan, sedikit-sedikit sebut nama Tuhan, latah dengan nama Tuhan. Orang Yahudi tidak. Memanggil pun orang Yahudi tidak pernah nama Tuhan, kecuali orang Yahudi memanggil nama Tuhan itu di sinagoga. Di luar sinagoga mereka tidak pernah memanggil nama Tuhan, dan dilarang. Mereka dilarang memanggil nama Tuhan di luar sinagoga. Siapa yang melarang? Apakah Alkitab? Bukan. Yang melarang itu adalah rabi-rabi Yahudi. Kalau di dalam Alkitab apakah ada larangan memanggil nama Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu. Yang ada, tidak boleh memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Yang tidak boleh itu memanggil dengan sembarangan. Memanggil boleh, yang tidak boleh sembarangan. Bersumpah dalam nama Tuhan itu tidak boleh. Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia itu tidak boleh. Berjanji dalam nama Tuhan itu tidak boleh. Nah, yang tidak boleh adalah memanggil dengan sembarangan. Itu tadi, saudara, ya. Cara pandang terhadap Tuhannya sama. Jadi sangat berbeda sekali cara pandang. Ya, sangat berbeda sekali. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Ini dialog Musa bersama dengan Tuhan, ya. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Bapak Ibu, ayat berikutnya Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Isa, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi Tuhannya yang disembah oleh
orang Yahudi menyatakan diri dan menyatakan namanya kepada Musa. Ya, di saat Musa terjadi dialog dengan Tuhan, lalu Tuhan mengutus Musa ke Bani Israel. Sebelum Tuhan mengutus Musa ke Bani Israel, Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau seandainya Bani Israel bertanya kepada aku, siapa yang mengutus kamu kepada kami? Apa yang harus aku jawab? Lalu Tuhan berkata, aku ada, ya aku ada yang telah mengutus kamu. Lalu di ayat berikutnya harus kita baca. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel ketika mereka bertanya, siapa yang mengutus kamu? Nah, katakan namaku. Akulah yang mengutus kamu. Siapa namanya Bapak Ibu? Di sini dikatakan, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun temurun. Jadi Guru Gembul jangan ketika Guru Gembul melihat ada kata Allah dalam Alkitab, lalu Guru Gembul berpikir bahwa Allah dalam Alkitab itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, ya, tidak. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada banyak sekali orang katakan bahwa Yesus atau Yeshua HaMashiach menyuruh kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang esa. Mereka berpikir Allah dalam Alkitab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, sampai detik ini mereka tidak bisa membuktikan kalau Allah dalam Alkitab itu adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan mereka. Seperti saya katakan tadi, Nabi Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran Bapak Ibu, ya. Jadi itu perbedaannya. Lalu Guru Gembul berkata juga, mereka juga halal haramnya ada banyak kesamaan, ada banyak perbedaan. Babi-babi yang sedemikian juga tidak boleh dimakan dan sebagainya, kata Guru Gembul. Perhatikan Bapak Ibu, selalu teman-teman Muslim itu ketika berbicara soal makan, mereka merujuknya pada satu makanan, babi. Mereka tidak melihat ayat lain, ya. Mereka tidak melihat yang lain, yang banyak tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Udang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Bapak Ibu bisa melihat dalam Imamat 11, itu tertulis, ya, apa saja yang tidak boleh dimakan dan apa saja yang boleh dimakan. Kalau teman-teman Muslim itu selalu merujuknya kepada satu makanan, yaitu babi. Yang lain mereka tidak mau melihat. Bahkan Alkitab, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi, di dalam Imamat 11 juga dikatakan bahwa unta itu tidak boleh dimakan. Teman-teman Muslim makan tuh unta, ya. Teman-teman Muslim makan unta. Orang Yahudi tidak makan unta. Nah, kelinci orang Yahudi tidak makan. Udang, ikan belut orang Yahudi tidak makan. Ikan yang tidak bersisi orang Yahudi tidak makan. Ikan lele orang Yahudi tidak makan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Guru Gembul, hidupkanlah lakum dinukum mulyadin. Tidak usah bawa-bawa cocok logi sama begini sama begitu. Enggak, sama. Seperti saya katakan tadi, di satu sisi kalian itu suka menyamakan dengan Yahudi, di sisi lain kalian sangat benci terhadap Yahudi. Ini kan tidak masuk akal, aneh bin ajaib. Benci sekali kepada orang Yahudi. Kalian kutuk orang Yahudi setiap saat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutuk Yahudi. Ya, ada ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ya, ada ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Yahudi supaya orang Yahudi jadi kera. Tetapi tidak pernah sejarah mencatat kalau orang Yahudi pernah jadi kera. Dikutuk jadi kera itu tertulis hanya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk orang Yahudi supaya orang Yahudi jadi kera. Tetapi tidak pernah terbukti, sejarah manapun tidak pernah mencatat kalau orang Yahudi pernah jadi kera. Nah, itu tadi saudaraku. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu esa, tidak berbagi dan tidak bersekutu dan sebagainya. Itu mereka memiliki satu kesamaan. Nah, ini kata Guru Gembul. Nanti kalau kita bahas Bapak Ibu, ada banyak orang di belakang Guru Gembul itu mengatakan ini penistaan agama. Effendi Usman ini penistaan agama, kafir. Dia tidak punya hak membahas iman kita. Dia tidak punya hak membahas kitab kita. Tetapi mereka dengan bebas membahas kitab kita. Bisa dengan bebas membahas, menggoreng-goreng keyakinan orang lain. Nah, ini benar-benar harus kita luruskan hal-hal seperti ini. Lakum dinukum waliyadin itu harus kalian hidupkan, ya. Jangan latah untuk menyenggol-nyenggol agama lain. Ketika disenggol nanti kebakaran jenggot. Saya yang berjenggot aja tidak pernah kebakaran jenggot, ya. Tapi kalian ada yang tidak berjenggot, kebakaran jenggot nantinya.
Nah, itu Bapak Ibu. Apa yang ingin kita bahas? Bagaimana dengan teman-teman kita? Dengan saudara-saudaranya guru gembul yang setiap tahun kita melihat ribuan orang, jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Arab Saudi, datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk apa? Berdesak-desakan mereka untuk ibadah di sana. Dan apalagi Bapak Ibu, kita lihat sendiri ya, yang menjadi rebutan mereka dan bentuknya bagaimana kita tahu semua ya. Bentuknya bagaimana kita tahu semua, dan itu bukan lagi rahasia umum. Rebutan Bapak Ibu, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, siapa yang bisa mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad nanti menjadi saksi di hari kiamat. Dosa orang itu diampuni, dosa orang itu dihapuskan. Nah, itu ada hadisnya, saudaraku. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Google. Ketik aja Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Ya, itu akan keluar hadisnya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi ketika guru gembul berkata, Tuhan itu esa, tidak berbagi dan tidak bersekutu. Nah, bagaimana dengan jutaan orang yang hadir ke daerah sana, ke Arab Saudi, yang berdesak-desakan di situ, berbaur laki-laki dan perempuan, sementara kita melihat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan. Setelah ambil air wudhu, batal wudhunya bila bersentuhan. Tetapi di sana itu bersentuhan. Kenapa bisa? Karena hukum yang dipakai beda-beda Bapak Ibu. Di sini hukumnya beda dipakai, di sana hukumnya beda. Mazhabnya beda-beda saudaraku. Nah, beda dengan kita saudara. Kalau Tuhan katakan A, dari atas sampai ke bawah itu A. Mau kemanapun kita pergi A, tidak pernah bergeser ke B. Teman-teman kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Babi haram, tetapi di saat terjepit katanya bisa jadi halal. Ya begitu saudaraku. Jadi video ini kita punya hak jawab saudara. Ya, kita tidak buka ayat-ayat mereka, kita tidak baca ayat-ayat mereka, hanya saya baca begitu saja, dan kita juga tidak terlalu membuka ayat Alkitab. Setidaknya kita sudah menjawab ketika guru gembul mengatakan sama Tuhannya, ya, cara pandangnya sama, sangat berbeda, dan jangan suka cocok logi, ya, jangan suka cocok logi nanti diketawain sama anak kecil. Di satu sisi senang dengan orang Yahudi, di lain sisi bencinya minta ampun kepada orang Yahudi. Oke Bapak Ibu dikasih Tuhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Waruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.